Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil qulubi wal irfan wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin, sahabat saya Pak Ustaz Lutfi, Pak Mahmudi, Bapak Syahdu, dan segenap pengurus masjid serta seluruh jamaah Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya sehingga di malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan harapan kita semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yaumil qiyamah, yaumil mahsyar, kita semuanya mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai majlis taklim pada malam hari ini, mari kita mulai dengan pengumuman kitab Allah bin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli أجمعين فلا أولياء المسلمين ثم إلى الله يؤمنك وعلى في الله والشيخ الله وصلى الله عليه وسلم. ثم خصوصا المصنف هذا الكتاب محمد بن عبد الشافعي شيء لله وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. آمين يا الله يا رب العالمين. Malam hari ini saya membaca kitab Hadis Abi Jumrah yang
dikarang oleh Muhammad bin Ali Asy-Syafi'i Asy-Syambani. Hadis yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innal malaikata tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdith taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, usolli ala ahadikum, bersolawat ke atas salah seorang kalian, madama fi musallahu, selama ia berada di tempat sholat atau sembahyangnya, alladzi shalla fihi, yang ia sembahyang padanya, ma lam yuhdits, selama ia tidak berhadas. Taqulu, doanya malaikat, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Nah, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan kita berzikir pada sholat. Sehabis kita sholat, disunahkan kita berzikir. Nah, Nabi bersabda dalam hadis ini keutamaan berzikir setelah sholat ini. Kata Nabi, sesungguhnya para malaikat, jadi ada para malaikat itu yang hampir bersama kita tatkala kita sholat. Tusolli ala ahadikum, para malaikat itu mendoakan salah seorang kalian. Dia mendoakan orang yang sholat. Madama fi musallahu, selama orang itu berada di tempat sholatnya. Jadi orang tersebut dapat doa malaikat selama berada di tempat sholat. Nah, ya, mana yang dimaksud tempat sholat itu? Yang dimaksud dengan tempat sholat itu, wal muradu bi musallahu, dan yang dikehendaki dengan makna tempat sholat ini dalam syarah penjelasan hadis. Jadi ada syarahnya hadis itu. Karena hadis itu kalau tidak ada syarahnya nanti kita memahami sendiri. Tapi kalau ada syarah, berarti hadis itu dipahami oleh ulama yang memahami hadis itu dengan kategori tertentu, kalimatnya, menelusuri asbabul-wurudnya, ya. Tapi kalau tidak, nanti kita memahami sendiri. Kalau memahami sendiri bisa kacau banget. Nah, satu pahamnya begini, satu pahamnya begini. Nah, kita tidak mau memahami sendiri, tapi kita melihat redaksi dari para ulama. Nah, yang dimaksud sesungguhnya para malaikat itu mendoakan salah seorang kalian selama kalian itu berada di tempat sholatnya. Mana yang dimaksud tempat sholat itu? Nah, wal muradu bi musallahu inda jumhuri. Yang dimaksud dengan tempat sholat di sini jumhur ulama. Kebanyakan ulama mengatakan mana yang dimaksud tempat sholat? Mahallu sujudihi wa ruku'ihi faqat. Tempat di mana dia sujud, di mana dia ruku. Nah, teman. Jadi yang dimaksud ketika kita habis sholat, lalu setelah sholat itu kita zikir doa. Nah, sepanjang kita duduk berada di tempat sholat kita tadi, di mana kita sujud, di mana kita ruku, tetap di situ, tidak pindah kemana-mana. Nah, orang yang seperti ini itu mendapatkan doa malaikat. Nah, dapat doa malaikat.
masjid. Bukan, maksudnya setinggal dari masjid, maksudnya bukan masjidnya luas Pak. Kita sholat di sini, biasanya kita habis sholat kan kita di pojok sana, umpama. Nah, bukan yang maksud itu. Fa'in tahawwala yaminan aw shimalan, maka jika ia berpindah ke kanan atau ke kiri, fa'innahu hadzal khair. Yang mana tadi ya? Terliwat saya bacanya. Nah, jika ia berpindah ke kanan atau ke kiri, fala, maka luputlah ia daripada doanya malaikat. Nah, Pak, maksudnya habis sholat disunahkan kita berzikir. Lalu zikirnya apa yang dianjurkan? Terserah mau zikir apa. Tapi yang lebih afdol itu yang manqul dari Rasulullah. Kalau kita mau berzikir terserah kita, habis sholat mau zikir apa? Mau baca subhanallah, mau baca la ilaha illallah, mau baca apa saja. Tapi yang lebih afdol, itu penjelasan di kitab fikih itu, lebih afdol zikir yang manqul dari Rasulullah. Artinya yang pernah dibaca oleh Nabi habis sholat bacanya ini istighfar 3 kali, Nabi baca la ilaha illallah, itu yang manqul dari Nabi, itu lebih afdol ketimbang zikir kita buat sendiri. Kalau boleh mau zikir apa saja umpama, tapi lebih afdol ikut apa yang pernah dibaca oleh Nabi sehabis sholat, itu lebih afdol. Nah, lalu zikir yang kita baca selama ini itu adalah yang sudah manqul dari Rasulullah, termasuk baca seperti kita baca setelah setelah kita sholat kita baca tasbih 33 kali, kemudian baca apalagi Pak, alhamdulillah 33 kali, kemudian kita baca Allahu Akbar 33 kali. Nah, dalam hadisnya itu lalu ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Itu kata Nabi, ufirat khotoyahu, diampunilah dosa-dosanya, wa in kanat mislu zabadil bahri, sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Jadi kita baca zikir itu luar biasa Pak. Subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, di ujungnya ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai kemudian ya. Nah, itu kata Nabi, sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya zikir. Nah, lalu bagaimana pula ketika kita zikir setelah sholat ini dengan bacaan jahat keras? Tentu kita hari ini kan kita melakukan amaliyah, tapi tentu kita ingin mengkaji yang diamalkan oleh para guru kita, para ulama. Kan kita kalau habis sholat baca zikirnya keras. Ini ada dalam kitab, cuma saya nggak membuka di bawah mana, nanti ada teman-teman ya. Ada hadis Nabi juga menjelaskan dalam kitab hadis Abi Jumroh ini, kata Nabi, an-narrafna as-sawti bi-dzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi itu mengeraskan suara. An-naraf as-sawt, Nabi itu mengangkat suara, maksudnya baca zikirnya keras. Maksud keras ini bukan bagi berteriak, tidak Pak, bukan bagi baca enggak begitu. Maksudnya bacanya kedengaran gitu, diangkat suara itu terdengar jelas, tidak sir. Nah, bacanya keras kapan? Hina yansarifun nas, ketika manusia itu selesai dari sholat maktubah, itu sholat wajib. Jadi setelah selesai sholat fardu, Nabi mengangkat suaranya berzikir keras, suaranya terdengar oleh jemaah sehingga jemaah bisa ngikut. Oh, Nabi itu kalau habis sholat baca tasbih 33. Oh, Nabi itu kalau habis sholat baca takbir 33. Dari mana tahu hitungannya itu? Karena Nabi membaca setelah sholat. Karena Nabi sholat itu dilakukan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita zikir wiridan dengan suara keras itu diamalkan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah. Nah, bayang. Nah, ini amalan-amalan sunnah yang dianjurkan. Kita ini kalau cuma mengandalkan wajib saja Pak, ini manusia Imam Ghazali membagi manusia tiga. Tergolong insanun salimun,
manusia selamat. Manusia kita diganti bagiannya. Ada insan salimun, manusia selamat. Siapa manusia selamat ini kata Imam Ghazali? Yang modalnya cuma mengerjakan yang wajib-wajib, yang sunnah tidak. Dia mengerjakan yang wajib-wajib, apa yang diwajibkan Allah dikerjakan, apa yang dilarang Allah ditinggalkan. Nah ini contoh sholat maghrib dikerjakan. Tapi yang di sholat assalamualaikum warahmatullahi hilang. Dari fikir nggak wirid. Nah ini pak, dari fikir nggak wirid. Nanti kopiah baca juga tidak dikerjakannya. Orang kalau di sholat kan ada bagiannya, kopiahnya, dia tidak. Sholat fardu saja. Nanti datang isya sholat, habis itu hilang. Sholat bagian kopiah enggak. Sunnah-sunnah tidak dikerjakan. Kalau punya harta setahun sampai haus sampai bisa dikeluarkan zakat. Tapi sedekah infak tak mau. Kalau cerai kan dilibatkan saja. Pokoknya tidak mau beramal yang sunnah-sunnah ini nggak mau ya. Yang wajib-wajib saja. Pokoknya yang wajib dikerjakannya. Sampai datang Ramadan dia puasa sebulan Ramadan. Tapi nanti setelah selesai Ramadan puasa Syawal tidak, puasa Senin Kamis tidak, puasa Muharram, puasa Asyura, puasa Tasu'a tidak dia lakukan. Tapi yang wajib-wajib dikerjakannya. Kalau sampai musim haji, dia berangkat haji. Yang wajib saja dikerjakannya. Satu kali dalam seumur hidup dia dikerjakan haji. Tapi yang sunnah-sunnah tidak. Yang haram ditinggalkan. Judi ditinggalkannya, mabuk-mabuk ditinggalkannya, apalagi pokoknya yang haram-haram berzina ditinggalkannya. Tapi sunnah tidak pernah dikerjakannya. Nah ini namanya insanun salimun, manusia selamat. Selamat, naik masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak buat dosa, pahala dibuat. Nah, masuk surga, tapi pangkat derajatnya di dalam surga rendah pangkatnya. Ada yang kedua ini insanul robihun, manusia yang beruntung manusianya. Di samping mengerjakan yang wajib-wajib, ditambah sunnah. Nah, habis sholat wirid, itu sunnah. Baca wirid ini hadis Nabi ini kan. Nah, banyak amalan-amalan sunnah kita ini ditambah yang sunnah-sunnah. Karena yang wajib ini kalau kurang ditutupi oleh yang sunnah. Nanti kalau tidak dikerjakan sunnah, bolong ya bolong. Coba Pak kita sholat itu, Bapak yakin nggak sholat khusyuk sepenuhnya kira-kira? Susah khusyuk itu tidak gampang. Sayyidina Ali saja susah kalau Sayyidina Ali mau sholat khusyuk itu tidak gampang. Nabi pernah tawarin surga karena Nabi kalau bisa sholat khusyuk. Karena pada suatu ketika Nabi sedang duduk bersama sahabat. Ada yang bilang orang Badui, Arab Badui ini orang berkedusunan. Kalau Arab Badui, ya Rasulullah susah kali sholat khusyuk. Banyak, rakaat pertama khusyuk, nanti rakaat kedua sudah mulai. Rakaat kedua khusyuk, rakaat ketiga tidak khusyuk lagi. Susah kata orang Badui. Kata Sayyidina Ali, saya bisa ya Rasulullah. Saya bisa kata Sayyidina Ali. Betul Ali kalau bisa? Ya. Kalau bisa kata Nabi, sholat kau di samping sana. 2 rakaat saja, nggak usah panjang. 2 rakaat, nggak usah 4 rakaat. 2 rakaat. Kalau bisa kasih serban nanti, kasih serban. Sayyidina Ali akan takbir. Allah. Rakaat pertama khusyuk. Sekali pas ketika sedang berwudu terpandanglah serban di tangan Nabi. Yang satu warna hijau, satu warna kuning. Kata Sayyidina Ali, aku kepingin serban yang warna hijau. Dalam sholatnya, nah teman, susah mau khusyuk dalam sholat. Nah oleh karenanya kita beribadah ini banyak kekurangan, banyak kesalahan. Maka istighfar setelah sholat, minta ampun atas kekurangan itu. Atas kekurangan kita minta ampun. Ditambah amal-amal sunnah, sholat qabliyahnya, sehingga kurang ditutup. Gitu kan? Ya. Nah kemudian yang ketiga, jadi tadi manusia 3, apa tadi Pak? Singkatan. Pertama manusia selamat. Yang kedua manusia beruntung kalau bisa mengerjakan yang wajib-wajib ditambah sunnah. Gitu. Ya kan ada wajib saja, sunnah ditambah, puasanya ditambah. Karena kita ini manusia ini apa namanya? Hidup ini banyak ujian. Hidup ini penuh budaya. Di Quran disebut tentang wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Ghurur itu tertipu artinya. Jadi dunia menipu. Orang itu bisa tidak beramal kepada Allah gara-gara apa?
terlena dengan dunia. Kafir, kalian itu dilalaikan dari taat kepada Allah, anak kafir. Ayat tafakhuru bil amwal wal aulad. Kan ada tuh tafsirnya. Orang anak kafir bermegah-megah itu kenapa? Karena itu tadi tumpuk harta langsung tumbuh makan sehingga masuk kubur. Orang tidak patuh kepada Allah itu gara-gara itu Pak. Di hubung dunia dan cinta dengan dunia, maka dunia ditipu. Nah, contoh Pak, dunia ditipu. Harta kita cari apa-apa yang sana sini ya Pak ya. Karena kalau baca saja selesai itu hadis Pak. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembangkan ini ya. Nah, kita cari mulai dari pagi sampai terbenam matahari kita mencari rezeki. 10 tahun, 20 tahun berusaha. Setelah itu rezeki kita dapat ternyata innalillah wa inna ilaihi kita tinggal. Nah, apa tidak menipu tuh Pak kira-kira? Kita cari ujung-ujungnya kita tinggalkan. Kita nipu tuh Pak. Sudah kita beli itu ternyata baru beli mobil dari pagi belum sempat jalan meninggal dunia. Tidak nipu. Baru beli belum sempat pakai ini sudah meninggal dunia. Ada yang baru beli mau makan sate. Baru kenal tidak pun saya masuk kamar mandi dan tuh meninggal dunia tidak sempat makan sate itu Pak. Apa tidak menipu? Dunia ini menipu kata Allah. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia kecuali memperdayakan, menipu saja. Makanya orang yang tertipu. Maka oleh karenanya buat tertipu tidak dilarang kita mencari dunia itu tidak ada larangan. Silahkan mencari dunia, tapi jangan ditipu oleh dunia. Itu saja Pak. Cari dunia itu sebanyak-banyaknya, tapi untuk bekal kita menuju ke alam abadi. Itu saja. Mencari tidak dilarang, larangan mencari dunia itu saja. Terlebih ada larangan mencari dunia. Tapi dunia dicari tapi untuk bekal itu yang disuruh. Makanya Nabi menyuruhkan al-mu'minu qawiyyu ahabbu ila Allah minal mu'minin dhaif. Mukmin yang kuat lebih Allah senang, lebih Allah cinta daripada mukmin lemah. Kuat itu yang kuat ibadahnya, kuat imannya, kuat fisiknya, kuat ekonominya dari Allah. Nah, yang penting jangan sampai dunia itu merupakan kita. Itu karena nanti ditipu ya Pak. Nah, banyak duit, harta banyak, di mana-mana harta kita ada. Tapi bisa nggak kita nikmati harta banyak? Karena tidak bisa lah. Duit banyak mau beli apa bisa? Tapi mau beli daging, tensi. Apa tidak menipu kira-kira Pak? Mau beli daging makan daging, tensi. Aku makan. Lebih makan daging. Beli daging kambing, takut daging sapi takut. Nah, mau beli apa? Udah. Pistol ya. Nah, mau makan yang goreng-goreng tidak satu daging. Apa tidak menipu ya Pak? Menipu. Dunia ini menipu. Jadi artinya jangan sampai terperdaya di dunia kita ini. Yang lupa dengan tujuan hidupnya sesungguhnya yang akhirat. Nah, baik kita kembali ke bahasan tadi. Nah, malaikat itu mendoakan salah seorang kalian. Nah, satu itu lupa. Yang ketiga manusia itu khasirun, manusia rugi. Satu manusia selamat. Yang kedua manusia beruntung. Manusia beruntung ini nanti di dunia dia bahagia, di akhirat nanti dia dapat tempat yang mulia di sisi Allah, tinggi derajatnya nanti di surga. Karena surga itu, pengalaman surga itu bertingkat-tingkat, masing-masing itu punya keutamaan sesuai dengan kualitas amal kita dengan Allah. Bertingkat-tingkat. Ada orang yang surganya rendah, ada yang tinggi, itu bergantung dengan amalia kita. Nah, maka ada manusia yang robikun ini, yang beruntung ini, orang yang kualitas amalnya bagus, tinggi derajatnya di sisi Allah. Yang ketiga itu manusia khasirun, manusia merugi. Manusia merugi ini siapa? Orang yang kewajiban saja dilalaikan. Jangan kan mau mengerjakan sunnah, yang wajib-wajib saja banyak, bolong-bolong. Sholat, maghrib sholat bisa tidak? Umpamanya contoh ya, atau bahasa Zaidul Indonesia itu Pak. Zuhur di perjalanan, gitu ya Pak. Zuhur di tempat kerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Nah, dia menimba itu, kayak 5 waktu nggak pernah mengerjakan kewajiban. Padahal waktu ini kan wajib, kita tidak mengerjakan dosa. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, apa kata beliau? Manusia itu sungguh-sungguh mencari sesuatu yang dijamin.
ijtihaduka fi ma tubinana. Kalian sungguh-sungguh mencari yang sudah ditentukan Allah. Maksudnya ditentukan apa? Cari rezeki itu yang ditentukan, Pak. Rezeki kita itu ditentukan. Kalau dalam hadis kan ditiupkan apa namanya roh ketika kita berada di dalam rahim ibu kita dijanjikan rezekimu sekian, Pak. Nah, itu dijanjikan, Pak. Jodohmu si A sudah ditentukan. Cuma kita kan nggak tahu, Pak. Jangan pulang. Ustaz, ngapain aja kerja Ustaz? Kemarin ditentukan Tuhan. Besok kalau saya makan mau jadi tidak. Tapi kalau tidur saya nggak udah makan, Pak. Makanya kita wajib usahain ya, usahain ya nih. Tugas kewajiban kita. Nah, itu masalah hasil itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada manusia rugi yang meninggalkan kewajiban mengerjakannya. Nah, kembali ke masalah tadi ya, sesungguhnya para malaikat itu mendoakan salah seorang kalian selama berada di tempat sholatnya, berada di tempat sholat kita. Artinya tempat sholat itu di mana kita sujud, di mana rukuk, di situ. Jadi bagusnya kalau di sholat itu tidak usah pindah-pindah dulu, Pak. Jadi di situ saja, istighfar, baca wirid dan sebagainya. Nggak usah pindah-pindah dulu. Kalau melihat ada hadis, makanya di hadis ini jika dia berpindah ke kanan atau ke kiri atau ke belakang, maka luput daripada keutamaan doa malaikat. Kalau pahalanya depan, pahala tetap depan, namanya zikir tetap diberi pahala. Cuma doa malaikat yang tadi Allahumma fir lahu, ya Allah ampuni dia, Allahumma rahmu, ya Allah rahmati dia, itu kita tidak dapat. Karena berdasarkan hadis, siapa orang yang habis sholat lalu dia berada di tempat sholat yang berzikir, maka orang itu dapat doa malaikat. Artinya berada di tempat sholat. Kalau kita pindah ke masyarakat sini, pahala zikir dapat, cuma doa malaikat yang tadi itu luput, nggak dapat. Nah, dan untung tuh ada berdoa malaikat. Malaikat itu makhluk Allah, ciptaan Allah yang taat. Dia mendoakan kita, Allah maghfir lahu, ya Allah ampuni dia, ini luar biasa. Maka oleh karenanya Bapak dan Ibu jemaah sholat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tambah amalia-amalia kita. Kita berbanyak amalia-amalia sunnah ini, termasuk zikir nih Pak. Nah, banyakkan zikir ya. Nah, hadis ini Rawahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Bapak dan Ibu hadirin hadirat jemaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hadisnya sudah habis, tapi kita menunggu waktu Isya. Nah, maka sebagai bahan renungan bagi kita ya, sebagai renungan bagi kita, maka hari ini amalia-amalia kita mungkin kita tidak banyak meninggalkan amalia-amalia sunnah, maka mulailah pada hari ini berbanyak amalia-amalia sunnah itu. Karena kebiasaan kita kalau mengerjakan amalia-amalia itu nanti akan menjadi mahabbah, cinta dunia. Orang itu akan cinta kalau sudah istiqomah. Mustahil bisa cinta dengan ibadah kalau tidak istiqomah. Terus saja. Kalau kita terus mengerjakan amalia itu nanti akan cinta. Contoh bapak biasa baca Quran, hari-hari baca Quran, hari-hari. Satu ketika bapak tidak baca Quran akan terasa ada yang kurang, tidak nyaman perasaan kita. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Tapi kalau kita kadang baca, kadang tidak, kadang baca, kadang tidak, itu harus pengaruh tuh Pak. Karena tidak terbiasa. Tapi coba biasakan, paksakan. Makanya apa namanya supaya istiqomah itu pernah hikmahnya yang dibutuhkan apa Ustaz? Supaya istiqomah berapa? Saya bilang ikuti doa dari saya. Allahumma dipaksa. Maksudnya dipaksa saja Pak. Paksa Allah itu paksa diri kita. Nanti kalau lama-lama dia akan terbiasa, akan jadi hobi diri kita. Awalnya dipaksa. Suwe untuk bangun beberapa kali malam. Berat. Paksakan saja di awal, paksakan. Nanti kalau sudah terbiasa itu sudah santai saja lagi. Nah, jadi awal-awalnya dipaksa. Nah, Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya ya, bisa mengamalkan baik itu hal-hal yang wajib maupun hal-hal yang sunnah. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang tadi saya katakan, pertama ada manusia itu yang selamat, minimal kalau tidak bisa ketingkat yang kedua insanun robihul di insanun salimun, jadilah manusia selamat.
Nah, jangan sampai yang ketiga, jangan sampai manusia celaka, manusia yang merugi. Nauzubillah dari. Karena kalau sudah di akhirat nanti celaka, wah, susah punya di akhirat. Orang di akhirat itu mintanya apa? Balik ke dunia, mau beramal. Dia meninggalkan amal di dunia, mintanya ya Allah pulangkan ke dunia, aku mau beramal. Dari Pak kami lansir ya, kita baca semua sajadah, biasa semua sajadah. Maka di ayat ini, walau taradil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na inna muqinun. Jikalau sekiranya orang-orang yang berdosa itu kata Allah mujrimun, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, kalau izin mujrimun, orang yang berdosa itu nanti melihat, menyaksikan bagaimana pedihnya azab tatkala di akhirat nanti. Mahsyar sudah di depan mata, surga sudah terlihat di seberang sana, hisab mizan sudah di depan mata. Mereka itu akan menangis merintih di hadapan Allah. Nangis. Apa doanya minta kepada Allah? Mereka mengatakan, farji'na, kembalikan kami ya Allah ke dunia, kami mau beramal soleh. Nah, jadi tinggalkan amal di dunia itu, minta pulang ke akhirat. Walaupun sebentar saja, kalau selama sebentar, begitulah amal kita. Satu detik yang kita lewatkan beribadah itu, minta balik. Maka oleh karenanya kepada ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kesempatan hidup ini, mari kita manfaatkan betul. Ini sebenarnya nasihat untuk saya nih Pak, untuk saya juga. Karena jujur saja, kadang kita tuh ngomong, kita sendiri itu kan banyak melalaikan. Kalau ini kita kadang tidak melakukan, makanya nasihat untuk diri sendiri sebetulnya. Nah, itu pun kalau bapak-bapak bisa mengambil manfaat, alhamdulillah. Tapi intinya untuk diri pribadi saya. Karena itu juga Allah menegaskan, apa kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Ya orang beriman, kenapa kamu cuma berkata tapi kamu tidak melakukan? Kamu melakukan inda Allah taqulu ma la taf'alun. Amat besar dosa Allah itu terhadap orang yang cuma pandai berkata. Jadi pada prinsipnya kami, Pak Ustaz dan sebagainya ini menasihati diri sendiri saja sebetulnya Pak. Nasihati diri sendiri, syukur-syukur kalau saya ambil manfaat dari kegiatan ini. Keluar dari ibu hadirin wal hadirat jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan dari apa yang kita baca tadi, sesungguhnya kata Nabi di dalam hadis ini, Allah dan para malaikat bersolawat. Arti bersolawat ini Allah dan para malaikat, semuanya para malaikat bersolawat mendoakan orang di antara kalian itu yang tetap berada di tempat sholatnya. Apa doanya malaikat tadi? Ya Allah, ampuni dia, kasihani dia. Itu doa malaikat. Selama kita berada di tempat sholat, zikir, baca doa sebagai didoakan oleh malaikat. Nah, itu Pak. Jadi kalau biasa kita mungkin habis sholat, pergi sebagainya, itu kalau bisa mulai ditinggalkan. Jadi jangan kayak siapa Pak. Ada tuh Ustaz yang dulu zaman Nabi habis sholat, sahabat. Ya sahabat itu kalau habis sholat orang Allahumma anta salam wa minka salam, dia tidak Allahumma atas jalan kita manusia di orang Allahumma anta salam, ya Allah engkau lah zat yang maha punya rahmat. Dia tidak Allahumma atas jalan langsung kosong itu kabur ya. Akhirnya pada satu ketika ketemu Nabi, kata Nabi, ya ketika ketemu dengan Nabi perhatikan sahabat itu habis sholat begitu terus. Gak pernah mau zikir, gak pernah mau wirid. Kata Nabi sahabat, apa zikir wirid doa penting wahai sahabat? Apa yang sahabat? Penting ya Rasul. Lalu kenapa kau tidak mau wirid? Kenapa kau habis sholat tidak mau zikir? Anu ya Rasul, saya ini di rumah istri saya sudah nunggu. Kalau saya lama zikir, lama wirid, nanti pulang habis waktu istri saya mau sholat, kain sarung yang saya pakai nanti pakai istri saya. Pak, saking miskinnya satu kain sarung. Nah Pak, kita ini adanya sahabat Pak ya, nggak ada begitu kan kalau kain sarung kita banyak berjejer di dalam lemari kan, dan ini itu banyak kain sarung. Apalagi saya yakin nih Pak Ustaz itu wah luar biasa, saya aja nggak mau pakai kain sarung kayaknya Pak, banyak dikasih orang, alhamdulillah banyak dikasih. Jadi sekarang ada yang apa namanya yang meninggal dunia karena ahli warisnya itu masih kain sarung, pokoknya kain sarung hampir tak pernah beli. Itu apa namanya rezeki ya Pak ya, karena kalau dibeli itu diambil
Jadi prinsipnya tuh melarang kita meminta-minta, tapi kalau diberi ambil. Sama kalau kayak kami muda waktu itu yang kata Imam Haddad katakan kan, kita itu tidak boleh minta, jangan minta, jangan doa, jangan menimbun. Nah itu musim itu. Kalau minta jangan, itu membuat kita jadi hina, membuat turun maruah kita. Ini kalau usah minta, itu tidak bagus pak. Tidak bagus pak. Pakai target itu, mungkin kita menjawab, ilmu mahal, mahal, belajar itu batas-batasi, itu tahu pak? Bapak setuju saya kira-kira? Nah, kalau mau modal saya 20 juta, ada kan membeli ke rumah 20 juta, nah, masa ilmu dihargai 20 juta? Itu pak, ilmu itu mahal, ada nilai, masa harus dinilai begitu. Jangan minta, Allah mengatakan sudah, tanpa Allah itu mengunjung saja. Tapi kalau dikasih, jangan nolak. Tak usah, ambil saja. Wala taruh. Nah, itu kata Imam Haddad memberikan rumusan kan. Kalau minta jangan, itu merendahkan martabat kita, merendahkan marwah kita. Tapi kalau diberi ambil saja. Orang kasih ini, gitu lah. Nah, tapi jangan nimbun. Maksudnya jangan nimbun. Banyak rezeki tumpuk dari tidak mau sedekah, tidak mau berinfak, tidak mau berbagi, nah tidak boleh juga. Nah, dengan hal-hal mutakasur berinfak. Bapak dan Ibu hadirin bahas tentang sahabat dari terkait habis ceritanya ya. Setelah itu pas ketemu tadi kata apa tidak penting sih penting ya sudah saya mau dulu lagi saya sudah tunggu di rumah jauh bahkan Pak jauh mungkin bisa jadi habis waktu sholat. Akhirnya Pak kata Nabi, sahabat, mumpung dia sudah ingin ketemu dengan kau ya sahabat. Aku ini kan miskin, kayak sekarang cuma satu. Engkau berdoanya makmur, coba doakan aku supaya jadi orang kaya. Nah begitu, karena Nabi tak usah. Engkau miskin ini bagus kepada dia, doa kepada Allah, engkau bersabar, pahala besar insya Allah. Dinasihati Nabi tidak didoakan. Tapi betul-betul besok lagi dia tuntut lagi dengan Nabi, doakan saya Rasul. Sampai 3 kali berturut-turut Nabi ditolong oleh sahabat. Doakan saya Rasul. Karena ditolong dosanya Pak, Nabi berdoa juga, Allahumma rzuqhu sahabat. Karuniakan rezeki untuk sahabat kata Nabi. Nabi berdoa, dikasih kambing sudah hamil, sudah gunting. Bawa kata Nabi ini, pelihara baik-baik. Bawa kambing kami. Sehari 2 hari beranaklah satu. Beranak. Baru betul Mekah itu Pak dengan kambing sahabat. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Sampai waktu sekat kata Nabi, setelah itu saat berjalan kelihatan sembahyang biasa sembahyang fardu ada Pak, fardu ada ketinggalan rutin beribadah. Tapi semenjak dikaruniai kambing tadi mulai makin ada, tapi isya sudah kelihatan lagi. Besok lagi zuhur kan apa? Pendek kata 5 waktu tidak pernah datang di masjid Pak, tidak pernah terlihat. Habis itu tidak mau lagi Jumat tidak pernah terlihat. Nah, Pak, akhirnya Pak Nabi nanya sahabat, mana salah Pak? Tidak pernah terlihat lagi. Sibuk ngurus kambing ya Rasul, kambingnya banyak sekali melimpah di kota ini. Ini apa kata Nabi? Nah, itu nggak salah Pak. Nabi sadar dengan sahabat. Sampai sahabat kepada sahabat ini zakat. Apa sahabat? Pilih ini saya. Ini kambing 5 juta. Mereka 5 juta Pak satu. Kalau kemarin kan mahal, kita yang korban dari mana? 5 juta satu, ini kalau zakatnya 40 ekor satu. Tapi kalau zakatnya cuma 10 ekor berapa duit itu Pak? 10 ekor kambing, kalau mau dipotong kotak banyak itu kambingnya berapa zakatnya? 10 kali 5 juta dan 50 juta kan uangnya. Ini satu saya dibelikan ini punya ini orang kalau udah cinta dunia itu Pak jadi bakhil. Boleh? Nah, kalau bakhil dengan orang lain, dia ada yang lebih parah lagi itu bakhil dengan diri sendiri. Ada orang itu Pak. Ada di tempat sana, kalau saya sebut tempatnya ada orangnya yang saking bakhilnya harta banyak, kebunnya banyak. Tapi kalau pergi ke pasar, perjalanan 3 jam jalan kaki itu berjalan kaki Pak. Orang kayak itu orang sengaja tidak nyampe di pasar. Orang berangkat yang masih keringatan berjalan ini. Kata orang Pak melihat siang orang melihat Pak 3 jam jalan kaki di pasar itu Pak luar biasa itu. Kenapa buat kami itu capeknya kami lihat untuk perjalanan Bapak punya duit saya kata beli motor juga kata dia anak Pak saya datang ke pasar beli ikan yang sudah putus-putus kepalanya tuh Pak ikan putus-putus kepala
banyak ikan segar, tak mau dibeli. Kata orang, kenapa beli ikan yang putus-putus kepalanya itu Pak? Coba beli ikan-ikan yang segar, ada banyak ikan segar. Kalau beli yang itu kan mahal katanya. Kalau beli ikan yang putus-putus kepalanya banyak. Nah, Bapak perhitungannya saking seperti itu. Untuk makan dia saja sudah seperti itu. Saking bakhil. Manusia ini kalau sudah begitu, nah, harus bilang dari Pak. Bakhil terhadap diri sendiri sudah bakhil. Ujung-ujungnya meninggal dunia. Nah, meninggal. Bahwa dari ucapan yang muliakan Allah, akhirnya ringkas cerita sahabat itu meninggal dunia. Ya, meninggal dunia bukan apa namanya, Nabi meninggal dunia. Zakatnya tidak dikeluarkan di masa Nabi, tidak dikeluarkan karena diminta sayang. Ini apa? Setelah Nabi meninggal dunia di masa Khalifah Utsman bin Affan, datang sahabat karena kambing yang mati karena penyakit Pak, mati. Kata sahabat ditanya ini gara-gara tidak mengeluarkan zakat. Udah kenapa? Kata Sayyidina Utsman. Kata Sayyidina Utsman, aku tidak berani menerima zakat kamu. Dulu di waktu Nabi kau tidak membayar zakat, aku tidak berani. Kata Utsman bin Affan. Ringkas cerita, sahabat jadi miskin seperti awalnya. Ini Pak, kalau Allah mau mengambil harta kita itu semoga saja. Sekejap mata didatangkan saja gempa habis Pak, rumah kita terbelah kita habis sebentar Allah mengambil harta kita. Maka kesempatan yang diberikan Allah kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Apa saja yang kita miliki, punya harta mau bersedekah berlimpah ya sekarang, jangan tunggu besok, nanti saja dengan kata siapa? Sayyidina Umar kalau tidak silap ya, kata Sayyidina Umar, "Idza asbahta fala tantazir masa, wa idza amsayta fala tantazir shalah." Bila kau berada di waktu pagi jangan tunggu sore lagi. Bila kau berada di waktu sore jangan tunggu besok. Nanti kalau dibuat baik hari ini buat. Jangan nanti. Hari ini ada pengajian ikut. Jangan nanti saja lah. Nanti ini kita pakai semua. Nah itu cara kita mundur. Mungkin itu saja Pak. Mungkin sudah ada pemirsa kan Pak. Itu saja mungkin pengajian yang bisa disampaikan pada malam ini yang mudah ada manfaatnya. Cukup Pak. Cukup ya. Kita tutup Pak Ustaz dengan ayat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafriqana tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa tawfiqan. Allahumma ij'alna minal 'ulama'il 'alimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kajian malam hari ini bisa saya sampaikan atas khilaf, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.